asik kok gitu loh. Nah, yang gue pengen tahu nih, lu gimana caranya ya lu dapetin 1M pertama lu? Tantangan terbesar saat jalanin bisnis apa, Bro? Tantangan terbesar ya Coach ya, jalanin bisnis. Pasti banyak ya Coach ya, kalau dibilang tantangan, dan itu pasti nggak cuma satu gitu. Misalnya keuangan deh Coach, itu kan harus hati-hati banget ya. Kalau kita nggak perhatian banget sama cash flow ya, karena kan cash ini keluar untuk apa aja, mulai dari cost untuk menggaji karyawan, operasional, sama biaya untuk listrik dan lain-lain lah, sewa tempatnya. Itu kadang bikin kita kan pusing gitu, ya kan hal-hal yang kayak gitu. Nah, terus untuk tantangannya juga mungkin lebih ke ini Coach ya, gimana caranya tuh ngembangin biar lebih besar lagi gitu. Karena gini Coach, ketika Clorisman itu punya omset 100 juta dengan jumlah karyawan yang cuma 10 orang, segitu gede. Betul. Ya kan? Tapi 100 juta udah punya karyawan 100 orang, kecil banget Coach, ya kan? Kita mau gaji anak orang berapa yang kerja sama kita, bener nggak sih? Itu minus itu. Makanya perusahaan itu akan selalu berkembang. Dan untuk berkembangnya itu butuh yang namanya strategi. Nah, tantangannya itu ya tadi Coach. Misalnya gimana caranya strategi-strategi yang kita buat ini bisa sampai ke goals-nya. Itu kan gak gampang. Teori mungkin gampang gitu. Oh kita harus begini ya, harus bisa 100 miliar gitu. Ya, ternyata kan gak segitu yang kita hasilin gitu. Tantangannya di situ sih. Bikin bisnis jadi lebih grow up lagi gitu. Itu nggak gampang, PR-nya tuh ada di situ, butuh berpikir dan ya pusing pastilah mikirin itu gitu ya, tapi dibawa happy aja. Dibawa happy aja. Iya, dibawa happy aja pas gitu. Asik kok gitu lah. Nah, yang gue pengen tahu nih, lu gimana caranya ya lu dapetin 1M pertama lu? Oke. Nah, sebenarnya di awal itu kan Cloris bertahap ya. Clorisman itu kalau bisa kita bilang secara omset tuh berkembang gitu dari ratusan juta sampai akhirnya ke 300 juta, 400 juta, 500 juta, 800 juta baru ke 1 miliar. Nah, kita bikin sistem Coach. Tadinya Clorisman ini kan berjualan sendiri. Misalnya saya punya produk Clorisman, saya jual langsung ke Coach Yudi nih. Oh langsung? Langsung. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya permintaan pasar dari Aceh sampai Papua, kita berpikir kita harus kerjasama dan kolaborasi sama pihak lain. Kolaborasi yang kita sebut sebagai reseller ataupun mitra kita. Jadi reseller bisa jadi distributor kita dan jadi fulfillment juga sebenarnya di daerah kan. Iya, stokis lah ataupun stock center kita. Nah, ketika kita membangun jaringan reseller, nah itu tantangan di situ Coach. Karena kan membina orang. Nah, ya, itu tuh. Membina orang. Nah, ketika kita membuka sistem reseller dan penjualan juga di internet kita gedein, baru tuh Coach, produk ini akhirnya meledak gitu loh. Viral lah. Nah, masa-masa keemasan itu awal-awal kita viral sebagai sebuah produk tuh tahun 2018-2019. Kita boleh ditanya sama orang-orang yang pakai produk kita, rata-rata pasti mereka ngeliat ya Facebook Ads, program-program yang kita buat gitu kan. Reseller-resellernya juga kan, kalau Coach Yudi mungkin buka Tokopedia, Shopee, itu udah banyak banget. Banyak. Ratusan akun orang yang jualan Clorisman itu. Sampai terakhir kan, kita di bulan Oktober peringkat ketiga. Produk perawatan khusus cowok. Dan itu ada di atas produk-produk yang sekarang eksis lebih dulu. Gitu loh. Gila, dimulai dari garasi bro. Bukan garasi, dimulai dari kos-kosan. Steve Jobs kalau garasi. Iya. Coach ya. Gue kebayangnya lu bakal jadi kayak Steve Jobs-nya Indonesia. Iya. Amin ya. Iya. Semoga Clorisman segede Apple nanti. Amin. Iya kan. Hidup lu kan banyak kesulitan nih bro. Ada nggak sih satu titik lu pengen nyerah? Pasti ya Coach ya. Karena untuk gini, pasti fase tersulit seseorang tuh adalah ketika dia pengen coba membalikan keadaan dari yang sebelumnya dia susah, dia akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, ketika dalam fase itu pasti. Lu di mana? Pengen nyerah. Lu di mana saat di fase mana saat lu pengen nyerah? Bisa ceritain nggak? Bisa. Pas ini kan, pas jadi anak jalanan waktu SMA, sama pas kuliah Coach. Sebenarnya lebih sering ngerasa ngedown tuh pas kuliah, karena kan gini Coach, saya ini punya yang saya tahu ya, pada saat itu kondisinya tuh saya berpikir kuliah pasti bisa bikin kehidupan saya jauh lebih baik gitu. Itu yang saya pikirin Coach, ya kan.
Nah, ketika akhirnya setiap semester saya harus dipusingin sama bayaran kuliah yang nggak bisa saya bayar dengan uang yang saya punya, di situ saya pengen nyerah banget. Kok susah banget ya hidup ini gitu loh. Kok sukses tuh susah ya gitu. Maksudnya, ya apa ya, gue ngubur aja semua mimpi-mimpi gue dan lebih realistis sama keadaan gitu. Ya apa memang untuk nembus ataupun bisa jadi orang berhasil, itu perlu privilege dan hal itu yang gak gue punya, jadi gue nyerah aja sekarang gitu loh. Jadi waktu itu kalau misalnya sedih, pengen nyerah, ya cuma bisa ngurung diri gitu. Ya atau ketemu teman juga untuk sharing, ngobrol, ya yang lain cuma bisa nyemangatin. Tapi itu titik pengen nyerah sih pas lagi jadi anak jalanan sama pas kuliah sih coach. Karena berkali-kali tuh, kuliah kan butuh ongkos yang gak sedikit coach. Dan itu bikin kita pusing, apalagi tekanan-tekanan kan. Dari dosen, kalau misalnya kita nggak bisa ngeprint, dikiranya nggak ngerjain tugas. Padahal memang nggak ada uang. Bener-bener nggak ada uang. Ngeprint aja lu sampai nggak ada uang? Iya, nggak ada uang. Karena kan nggak cuma satu mata kuliah coach, ngeprintnya kan. Iya, bener. Mata kuliah aja udah banyak kan. Satu kali ngeprint itu 5.000 kan udah berapa? Kalau 10 udah 50.000. Gitu lah. Jadi pengen nyerah bawaannya waktu itu cuman tetap maju lah. Kalau pengen nyerah itu dulu saya mikirnya, saya lihat, coba nengok belakang, dan coba lihat, gue udah berjalan sejauh ini gitu. Kalau gue nyerah sekarang, ya dunia bakal terus bergerak dan meninggalkan gue, maka gue harus terus bergerak gitu loh. Gue nggak boleh berhenti di sini gitu loh. Pun sekarang sudah jadi CEO, haram namanya seorang CEO itu ada di comfort zone. Klorisman sudah bisa ngasilin miliaran, nggak puas, coach. Ya kan, ini bukan lebih kepada keserakahan ya, nggak begitu. Tapi kita nggak pernah dalam posisi aman dalam kondisi apapun sebenarnya. Kita bisa belajar ya coach dari banyak bisnis yang saat ini mengalami kegagalan gitu loh. Bahwa comfort zone itu sangat berbahaya. Comfort zone itu sangat berbahaya. Makanya sebagai CEO dikira enak mungkin saya bisa santai gitu. Enggak, malah lebih pusing dibanding dulu. Ya kan? Gitu loh, harus mikirin SDM, tim internal biar kuat gitu loh. Kolaborasi, meeting-meeting sama klien dan lain-lainnya lah kayak gitu coach. Orang yang mikir CEO itu santai berarti belum pernah jadi CEO. Iya, belum pernah jadi CEO gitu ya. Padahal paling pusing. Buat saya CEO itu Chief Everything Officer. Chief Everything Officer, bukan Chief Eksekutif ya. Bukan. Melakukan segalanya. Apapun gitu, itu. Iya. Apapun itu. Nah, lu bicara bisnis nih. Gue ngelihat, gila kalau gue tarik balik dari susah banget sekarang jadi CEO ya. Yang lu lewatin itu gokil lah. Ada nggak sih keajaiban spiritual yang terjadi dalam hidup lu? Keajaiban spiritual ya? Mungkin kalau keajaiban spiritual belum pernah ngerasain sih coach. Cuma waktu SMA memang dekat sama hal-hal yang sifatnya spiritual gitu ya. Karena basicnya latar belakang sekolah master tuh walaupun itu sekolah umum tapi islami banget di sekolah. Nah jadi yang namanya ketemu ustadz itu ataupun pemuka agama itu hampir tiap minggu gitu ya. Jadi hal-hal itu sih, sisi religius itu memang sangat ngebantu saya sih untuk punya karakter yang kuat gitu. Karena kadang kan karakter itu ditentukan juga ya coach ya dari kedekatan kita sama Tuhan ya kayak gitu ya. Seberapa berakidahnya kita ya itu yang menentukan karakter kita kayak gitu kan. Nah, makanya waktu SMA tuh dulu sebelum masuk sekolah aja harus, jadi di sekolah diajarin coach dulu sebelum masuk sekolah itu harus baca kitab dulu, Quran gitu kan. Kalau Islam gitu. Nah, jadi baru belajar. Jadi hal-hal yang religius dulu yang dibahas, baru kita belajar gitu. Terus malamnya diajak lagi untuk kalau misalnya dulu zaman-zaman masih sekolah tuh ada tahajud kayak gitu kan, dan dengerin ceramah lagi segala macamnya. Hal-hal itu sih sebenarnya ngebantu banget ya coach, bikin karakter tuh jadi kuat gitu loh. Jadi kalau dalam pepatah gitu ya dari bahasa Arab kan ada majada wajada gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dulu ada film yang saya suka banget waktu SMA, itu film religius, judulnya Negeri Lima Menara. Ya kan, tentang kisah tentang kisah anak-anak di pondok pesantren dari Gontor yang sebenarnya secara basic mereka orang daerah, tapi mereka bisa ke 5 negara. Ya kan, dan yang melintasi 5 benua gitu ya. Nah, kata-kata yang saya tangkap dari situ dan jadi motivasi saya sampai sekarang tuh itu majada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Jadi sebenarnya Tuhan itu ya tergantung prasangka hambanya ya gitu ya. Kalau kita berjuang, bekerja keras dan yakin bahwa kita bisa berhasil, pasti kita berhasil. Nah, kalau kita tidak berjuang, tidak kerja keras, ya kita akan dapat sebaliknya gitu sih.
Jadi menurut lu kesuksesan lu itu ada pengaruh Tuhan ya? Sudah pasti dong, udah pasti. Apa yang saya dapatkan sekarang, nggak mungkin saya secara sombong itu karena kerja keras saya sendiri gitu loh coach. Sudah pasti ada rencana Tuhan gitu. Jadi ya rencana kita boleh baik, tapi rencana Tuhan jauh lebih baik sudah pasti gitu kan buat kita gitu loh. Ya bisa jadi mungkin karena saya berbakti sama orang tua, bisa jadi doa orang tua saya yang mungkin diaminkan ya, dan akhirnya itu membuat perjalanan kehidupan saya jauh lebih mudah gitu. Kita nggak pernah tahu kan doa orang tua yang ternyata membantu kita dapat kehidupan yang lebih mudah. Terus juga saya dari SMA tuh coach, dulu waktu SMA ya, kalau sekarang tidak terprogram sih. Kalau SMA saya terprogram banget. Saya ngamen, saya jualan, dan saya komitmen harus ngasih orang lain berapapun uangnya itu setiap hari gitu loh. Walaupun itu gope 1.000 rupiah gitu. Nah, paling nggak ngasih kalau nggak ada duit, kayak gitu ya coach ya. Tapi kalau saya dapat 3.000 misal dari ngamen, dapat uang 12.000 dari jualan, saya pasti ngasih ke orang lain. Soalnya kekuatan sedekah itu kan bisa membuat kita dapat rezeki lebih banyak lagi. Jadi kalau kita ngasih uang ke orang, sedekah ke orang lain, dalam kondisi orang itu ya tidak berpunya ya, pasti kita bakal dapat uang lebih banyak gitu loh. Kayak gitu coach. Waktu kuliah kan juga saya aktif ya di lembaga-lembaga sosial, pergerakan-pergerakan sosial kayak gitu. Jadi bisa jadi ya coach, apa yang saya terima sekarang ya karena tadi doa-doa orang-orang yang mendoakan saya gitu loh. Orang tua, doa dari orang-orang yang pernah saya bantu kayak gitu ya coach. Jadi berbakti sama orang tua juga penting ya? Penting banget, penting gitu loh. Kalau menurut saya ya, itu jalan kesuksesan kita gitu. Jadi orang tua itu gimana pun mereka ya harus tetap kita hormati gitu. Nah saya bisa dibilang coach tidak punya orang tua yang mapan seperti anak-anak di luar sana gitu. Tapi itu tidak jadi alasan saya untuk tidak berbakti sama mereka. Mereka tidak bisa merawat saya dengan baik dengan keadaan finansial yang kayak sekarang gitu. Karena memang keadaannya seperti itu, menuntut seperti itu. Nah, jadi berbakti sama orang tua tuh wajib banget, dan itu jadi penentu kita gitu buat sukses. Lu nggak didukung orang tua lu, tapi lu nggak menghujat mereka ya? Nggak. Anak di luar sana banyak banget tuh yang ngehujat karena papa, karena ibu nggak begini, saya jadi susah, saya jadi begini, bahkan ada yang sampai ngegebukin ibunya sendiri karena nggak dapet motor. Itu kalau tanggapan lu gimana tuh bro? Cengeng sih anak kayak begitu coach. Nah makanya kalau terutama pengen sukses ya coach ya. Kalau saya perhatikan tuh semua orang sukses tuh punya karakter yang nggak lemah gitu. Nggak lemah, artinya kalau dia menyalahkan keadaan gitu kan, terus ngelawan sama orang tua karena orang tuanya tidak bisa memberikan apa yang dia mau, itu dia cengeng gitu. Jadi kalau orang tuanya udah nggak ada, dunia tuh lebih keras dari yang dia hadapin di rumah coach. Bener gak? Nah makanya kita nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng gitu. Nah orang tua itu harus dihormatin. Pasti deh kalau anak tuh nggak berbakti sama orang tua, apalagi sampai misalnya nendang orang tuanya cuma karena nggak dikasih motor, jalan hidupnya nggak bakal pernah lancar gitu loh coach. Pasti coach. Saya ngelihat coach banyak banget rekan saya gitu loh. Saya kan punya banyak temen ya. Bener. Punya saudara juga pastinya gitu loh. Saya bisa melihat mana orang yang berbakti sama orang tua dan yang enggak. Yang berbakti sama orang tua, biarpun dia tiap bulan ngasih uangnya nggak pernah habis. Nggak pernah habis coach. Dia ngasih orang tuanya 5 juta, balik 10 juta ke dia. Jadi ngasih orang tua tuh nggak bakal bikin kita miskin gitu. Berbakti sama mereka nggak bakal bikin kita miskin. Dia orang tua, Tuhan, dan ya udah pasti usaha ya. Iya, itu penting banget ya. Betul banget. Prinsip bisnis lu apa sih? Prinsip bisnis ya? Florisman nih maksudnya? Ya, lu kan sebagai CEO Florisman juga. Prinsip bisnis lu ya prinsip bisnis Florisman, betul nggak? Betul. Oke. Prinsip bisnis ya, kalau saya ngeliat bisnis itu kita nggak bicara semata-mata soal uang, gitu coach ya. Tapi lebih dari itu bagaimana akhirnya bisnis kita ini bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Gimana caranya bisnis yang kita buat bisa membuka kesempatan orang lain untuk berkarir, dan membuka kesempatan orang lain untuk berbisnis, dan menghasilkan uang buat kebutuhan mereka sehari-hari, kayak gitu. Kalau satu aja kunci sukses dari kehidupan lo itu apa? Satu kata aja. Satu kata ya? Satu kata. Kunci sukses kehidupan saya? Itu apa? Kuat. Karena dengan pengalaman yang udah saya ceritain tadi, mungkin banyak orang yang nggak kuat. Kalau misal punya pengalaman yang sama kayak saya. Kalau saya nggak kuat, saya nggak bakal ada di posisi kayak sekarang, coach. Mungkin saya udah nyerah, saya udah jorokin diri saya ke jalan raya gitu kan. Karena nggak kuat dengan apa yang saya hadepin.
Di luar cerita yang saya ceritain di channel ataupun YouTube Coach Yudi ini, ada banyak banget kisah sedih yang udah saya rasain dari dulu, Coach. Kalau saya nggak kuat, saya nggak bakal bisa kayak sekarang. Makanya saya bilang, ke siapapun itu ya, Coach, orang yang kenal saya, jangan pernah jadi orang yang lemah. Gitu loh. Kekuatan itu bakal bikin kita jadi sukses. Gitu. Kekuatan akan bikin kita sukses. Jadi apa yang lu ceritain tadi, jadi anak jalanan, bayar kuliah, menantang setiap kali, mulai dari kos-kosan dan lain-lain, itu sebetulnya cuman tip of the iceberg ya. Betul. Cuman sedikit aja ya. Iya. Kalau bicara tentang bait banyak banget ya. Banyak. Mungkin di kisah selanjutnya kali kita bahas tentang itu. Nanti bisa cerita-cerita lagi, Coach ya. Nah, banyak banget nih sekarang membisnis di luar sana yang lagi susah. Pandemi. Ada tips gak? Tips ya. Tips buat teman-teman yang pengen bisnis di luar sana tapi terhalang karena pandemi. Pertama, tipsnya teman-teman harus lebih adaptif sama keadaan. Nah, sebenarnya pandemi ini kayak pedang bermata dua. Dia bisa menghancurkan bisnis A tapi juga menguntungkan bisnis yang lain ternyata, gitu loh. Nah, siapa sih bisnis-bisnis yang diuntungkan dari pandemi ini? Mereka yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Nah, sebagai contoh, kalau Klorisman memasarkan produknya di Tanah Abang, mungkin ketika pandemi kita mengalami kebangkrutan, Coach. Karena Tanah Abang selama pandemi itu tutup. Tapi karena Klorisman sudah masuk ke internet marketing, pandemi nggak menghalangi kita untuk berjualan. Gitu. Dan lebih adaptif lagi. Contoh, semisal ketika lagi pandemi, kita riset kebutuhan orang itu apa. Jangan pas pandemi, Klorisman ini semisal kekeh pengen jual produk sabun muka, padahal orang lagi butuh hand sanitizer. Adaptif membuat kita jadi tahu apa kebutuhan masyarakat dan kita hadirkan lewat produk yang kita buat. Jadi itu salah satu kunci kesuksesan Klorisman menghadapi pandemi. Dan alhamdulillah, Coach, di pandemi kemarin kita nggak memecat satupun karyawan dan menggaji mereka dengan full, ya. Padahal mereka WFH dan bekerja di rumah, gitu loh. Jadi kita perusahaan yang berhasil survive dan nggak mengalami kerugian sedikit pun dari pandemi. Walaupun omset itu sedikit menurun, tapi itu bisa kita angkat lagi. Cuma dalam waktu 2 bulan. Kayak gitu lah, Coach. Alhamdulillah. Kayak gitu. Kuat dan adaptif. Dari Andika Klorisman. Thank you banget, bro. Thank you. Thank you banget, Coach. Dari saya dan Andika Klorisman, Salam miliarder.